warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu alhamdulillah podcast kita dalam channel YouTube PAC GP Ansor Wonotunggal sudah mengundang beberapa tokoh-tokoh perempuan. Ada tokoh perempuan baik dari IPPNU maupun dari Fatayat. Nah, bagaimana sebetulnya di dalam Islam memandang seorang perempuan itu aktif di dalam organisasi maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar? Karena memang sebagian orang menganggap bahwa perempuan itu ya sebaiknya di rumah saja, tidak usah pergi kemana-mana, ngurus rumah tangga, dan bahkan ada yang kemudian menyalahartikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan ada beberapa juga yang menganggap bahwa perempuan itu sebagai sumber malapetaka, perempuan sebagai sumber maksiat. Nah, bagaimana sesungguhnya di dalam Islam itu memandang perempuan turut sertanya di dalam organisasi maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, perempuan itu harus senantiasa menjadi ibu bagi keluarganya, bagi anak-anaknya tentu, tapi perempuan juga harus bisa menjadi ibu bagi bangsa dan negara. Bangsa yang hebat, bangsa yang maju adalah bangsa yang memuliakan perempuan. Dan bangsa dan perempuan yang maju tentu perempuan yang mampu memajukan bangsanya juga. Nah, Islam itu sebetulnya tidak pernah mendiskriminasikan baik laki-laki maupun perempuan. Artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan ketika dia melaksanakan amal yang solih, melaksanakan amal yang baik, maka tidak ada perbedaan, sama-sama akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kalau kurang lebih artinya adalah man 'amila sholihan, sapa wonge kan nglakoni amal soleh min dzakarin aw untha, saking wong lanang utawa wong wadon, wa huwa mu'minun kanthi iman, falanuhyiyannahu mongko Allah bakal nguripake hayaton thayyibah kelawan urip kang apik, urip kang sae. Walanajziyannahum ajrahum, lan yakti Allah bakal maringi walasan ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun, kelawan kang luwih apik tinimbang apa sing dilakoni oleh man. Artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan ketika dia melaksanakan amal yang soleh, amal yang baik, maka dia akan mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian ketika kita bedah misalnya ayat ini, di situ ada kalimat wahwa. Kenapa menggunakan dhamir wahwa padahal di situ menunjukkan dua, zakarin au untha? Kenapa tidak menggunakan dhamir hum atau menggunakan dhamir huma yang supaya menunjukkan man, menunjukkan zakarin au untha? Karena di dalam kalimat wahwa tersebut di situ adalah mengandung makna individu. Artinya baik laki-laki sebagai individu ketika melakukan amal yang soleh maupun perempuan sebagai individu ketika melakukan amal yang soleh, yang solihah, maka sama-sama akan mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, di dalam ayat-ayat yang lain juga kita seringkali menemukan ada beberapa ayat aminu wa amilus sholihah, aminu amilus sholihah. Kenapa kemudian di dalam kalimat aminu itu selalu disandingkan dengan kalimat wa amilus sholihah? Artinya ketika seseorang itu beramal solih,
maka dia harus didasari dengan iman. Sebab kalau hanya beramal solih saja tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya dia amalnya akan sia-sia saja, seperti tidak beramal. Orang yang beriman juga demikian pula, ketika seorang itu beriman, maka dia harus beramal solih untuk menyempurnakan imannya itu. Sebab iman tanpa amal solih, maka akan sia-sia saja imannya tersebut karena dia tidak beramal solih. Kemudian di dalam ayat ini ada kalimat falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Sekarang kita coba membedahnya dalam dua tafsir. Satu tafsir yang menjelaskan itu dari Abdullah Yusuf Ali dalam bukunya The Meaning of the Glorious Quran, yang menyebutkan bahwa falanuhiyannahu hayatan thayyibah itu sebagai and Allah give them a new life. Bahwa Allah itu akan memberikan hidup yang baru. Jadi ketika seseorang itu beramal solih didasari dengan iman, maka Allah akan memberikan dia hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang penuh dengan spirit, hidup yang penuh dengan energi, selalu sumringah kemana-mana. Nah, termasuk juga dalam tafsir yang kedua yang saya kutip dari tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang menyampaikan bahwa hayatan thayyibah di sini maknanya adalah hayatan sa'adatan, hidup yang bahagia. Hidupnya selalu penuh spirit, penuh dengan semangat, hidupnya penuh dengan bahagia. Seorang guru misalnya ketika masuk ke kelas, kemudian yang dilihat itu adalah taman-taman surga, muridnya sebagai orang-orang ahli surga, sehingga tidak sumpek pikirannya. Nah, itu adalah beberapa ringkasan yang dapat saya ambil. Artinya kesimpulannya adalah ketika seseorang laki-laki maupun perempuan aktif di dalam organisasi maupun dalam kegiatan sosial-sosial yang lainnya, artinya dia melakukan amal yang solih didasari dengan iman, apalagi di dalam organisasi ke-NU-an ini, tentu amal-amal solih yang dilakukan itu didasari dengan iman, maka Allah akan falanuhiyannahu hayatan thayyibah, bahkan menjadikan seorang itu menjadi orang yang bahagia. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.